Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal melakukan semacam pembedahan klinis. Kita akan sama-sama mengupas tuntas kenapa niat baik, ide-ide besar, atau pemahaman spiritual yang kelihatannya mendalam itu sering banget ya, gagal total pas harus diwujudkan jadi aksi. Ini bukan sekedar obrolan motivasi biasa, tapi kita akan masuk ke analisis psikologis yang tajam, tanpa basa-basi, tentang apa yang disebut kelumpuhan fungsional. Yuk, kita mulai. Pertanyaan ini, mungkin dalam banget ya buat sebagian besar dari kita. Rasanya tuh ada jurang yang lebar banget antara siapa diri kita di dalam angan-angan dengan siapa diri kita di kehidupan nyata sehari-hari. Kita tahu kok apa yang harusnya dilakuin, bahkan mungkin ngerasa ngerti banget caranya. Tapi entah kenapa kita nggak gerak-gerak, lumpuh. Nah, misteri inilah yang akan kita bongkar bareng-bareng. Baik, untuk bisa paham sebuah penyakit kan kita harus tahu diagnosisnya dulu. Jadi di bagian pertama ini, kita akan membedah anatomi dari kelumpuhan itu sendiri. Kita bakal lihat 3 komponen patologis, anggap aja 3 sistem yang lagi korsleting, yang kalau ketiganya ini gabung, wah jadilah badai sempurna yang bikin kita mandek total. Komponen pertama itu kerusakan di level kognitif. Kita sebut aja cengkeraman stres. Coba bayangin deh, ada sistem alarm kebakaran super canggih di gedung. Tiba-tiba sistemnya rusak. Pas ada asap dikit aja dari roti panggang, bukannya nyalain air di dapur, sistem ini malah ngunci semua pintu keluar, matiin listrik, terus nyalain speaker yang isinya cuma kritikan pedas ke semua orang di dalam. Nah, persis kayak gitu yang terjadi di kepala kita. Orang yang biasanya empatik, kreatif, penuh nilai-nilai luhur, pas lagi stres berat, fungsinya jadi kebalik total. Mereka jadi tiran yang terobsesi sama hal-hal kecil, nata ulang folder di laptop, bikin daftar kerjaan yang gak masuk akal, sambil ngebiarin tanggung jawab utamanya kebakar. Ini ilusi kesibukan, sebuah kepanikan yang nyamar jadi efisiensi. Lanjut, ada mekanisme pertahanan yang kita sebut pelarian intelektual. Ini tuh cara pikiran kita buat kabur dari medan perang kehidupan, terus nontonin dari menara gading yang aman dan nyaman. Seseorang pakai teori-teori canggih, konsep spiritual, atau jargon psikologi buat menganalisis masalahnya, bukan buat nyelesain. Mereka jadi komentator ahli buat hidupnya sendiri, jago banget ngejelasin kenapa timnya kalah, strategi apa yang salah, harusnya gimana, tapi dia sendiri nggak pernah sekalipun turun ke lapangan buat nendang bola. Merasa lebih pintar, padahal sebetulnya cuma terlalu takut buat turun tangan dan jadi kotor karena berurusan sama kekacauan realitas. Dan lapisan patologis ketiga, ini bisa kita sebut volatilitas temperamental. Ini kayak hardware bawaan yang ada cacatnya. Sumbu emosinya pendek banget, jadi setiap kritik sekecil apapun rasanya kayak serangan pribadi yang langsung bikin meledak. Terus, ada sifat oposisional bawaan yang bikin orang ini secara naluriah nolak instruksi atau rencana. Bukan karena rencananya jelek, tapi karena egonya nggak mau tunduk sama sistem. Ditambah lagi, susah fokus yang bikin ribuan ide brilian cuma jadi wacana. Nggak pernah jadi apa-apa. Jadi intinya gini, 3 faktor ini, kepanikan kognitif yang bikin sibuk palsu, pelarian intelektual yang menjauh dari kenyataan, dan ego rapuh yang anti-disiplin, ketiganya menciptakan kelumpuhan yang absolut. Nah, coba lihat tabel ini deh. Ini menarik banget, karena nunjukin transformasinya secara gamblang. Lihat kolom kondisi sehat, keputusannya berdasarkan nilai, fokusnya eksplorasi, interaksinya harmonis. Idaman banget kan? Sekarang geser ke kolom kondisi krisis. Keputusannya impulsif dan panik, obsesi buta sama hal-hal sepele, dan interaksinya jadi otoriter dan kritis. Ini udah bukan orang yang sama lagi. Stres kronis udah mengubah seorang diplomat yang bijak jadi diktator perusak. Yang paling parah ngerusak proyek dan potensi dirinya sendiri. Oke, sekarang kita udah tahu anatomi masalahnya. Tapi kok bisa sih kelumpuhan ini awet banget tanpa kita sadari? Jawabannya adalah karena dia seringkali pakai topeng yang meyakinkan banget, topeng kesalehan. Yuk kita bedah ilusi ini. Nah, ini dia nih biang kerok utamanya dalam cerita kita, spiritual bypassing. Ini adalah manuver psikologis yang bahaya banget karena dia membungkus disfungsi dengan jubah kesucian. Ini terjadi saat seseorang pakai agama atau spiritualitas bukan sebagai mesin buat mengubah diri, tapi sebagai obat bius buat mengebalkan rasa sakit dari kegagalan dan ketidakmampuan. Kalimat "saya tidak mengejar dunia" jadi pembenaran puitis buat kemalasan. Saya sedang tawakal, jadi alasan agung untuk nggak bikin rencana cadangan. Ini adalah bentuk pelarian yang paling mulia. Dan slide ini dengan cemerlang banget menggambarkan bedanya. Di satu sisi, ada mentalitas pelarian. Cuma doa pasif tanpa aksi, menyangkal emosi negatif kayak marah atau kecewa, dan nganggap rendah tanggung jawab duniawi sebagai sesuatu yang gak spiritual.
Nah, di sisi lain, spiritualitas yang otentik justru menuntut aksi, memetakan masalah secara logis, ngakuin emosi secara jujur sebagai data, dan melihat kerja keras yang disiplin sebagai ibadah tertinggi. Jadi jelas ya, yang satu obat penenang, yang satunya lagi bahan bakar roket. Oke, cukup diagnosisnya. Sekarang kita masuk ke bagian pengobatan. Ada sebuah penawar yang kuat banget buat kelumpuhan itu. Sebuah filosofi di mana iman itu nggak diukur dari kata-kata atau perasaan, tapi dari eksekusi yang brutal dan nyata di dunia fisik. Jadi dalam masa pemikiran ini, nggak ada tuh tempat buat spiritualitas yang pasif, yang melankolis. Kesempurnaan iman itu harus dibuktikan, harus diwujudkan jadi sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan. Caranya gimana? Bukan dengan retorika indah, tapi dengan disiplin operasional dalam kerjaan, dengan ngambil tanggung jawab sosial secara nyata, dan dengan meraih kemandirian ekonomi yang terhormat. Singkatnya, iman adalah kata kerja. Teori doang kan nggak cukup ya. Yuk kita lihat gimana filosofi aksi ini benar-benar dijalankan dalam praktek lewat beberapa kisah sejarah yang jadi inti etis dan emosional dari paradigma ini. Prinsip pertama ini datang dari Imam Ali, Nizam al-Amr, atau keteraturan dalam urusan. Ini kebalikan total dari tindakan impulsif yang cuma ngikutin mood. Beliau mengajarkan kalau segala sesuatu, dari urusan negara sampai urusan pribadi, harus diatur lewat perencanaan yang teliti, strategi yang matang, dan eksekusi yang disiplin. Nggak ada tempat buat ngikutin intuisi acak-acakan kalau udah menyangkut tanggung jawab. Keberhasilan itu sebuah arsitektur, bukan kebetulan. Dan ini yang luar biasa. Imam Ali itu nggak cuma berteori. Kisah ini benar-benar menghancurkan ego intelektual yang ngerasa terlalu pinter atau terlalu spiritual buat kerja kasar. Beliau, seorang pemimpin umat, seorang khalifah, secara fisik turun jadi buruh. Coba bayangin, beliau keringetan di bawah terik matahari, nimba air dari sumur milik seorang pengusaha Yahudi, cuma buat dapat upah beberapa butir kurma untuk menafkahi keluarganya. Ini pesan yang paling kuat. Kalau Anda merasa sebuah pekerjaan halal itu di bawah level Anda, maka yang bermasalah itu bukan pekerjaannya, tapi kesombongan Anda. Kisah berikutnya ini kayak tamparan keras buat mereka yang pakai sensitivitas emosional atau trauma sebagai alasan buat menarik diri. Imam Sajjad, yang menanggung beban spiritualitas yang luar biasa berat pasca tragedi Karbala, tidak lantas sembunyi dalam kesedihan. Beliau justru mewujudkan spiritualitasnya yang dalam dengan cara yang paling fisik. Setiap malam, dalam gelap, beliau sendiri yang manggul karung-karung gandum yang berat, sampai membekas di punggungnya dan membagikannya secara rahasia ke lebih dari 100 keluarga miskin. Aksi ini butuh ketahanan fisik yang ekstrim, disiplin tingkat militer, dan kerahasiaan absolut yang mematikan ego. Gak ada validasi publik, gak ada ucapan terima kasih, cuma aksi nyata yang menyelesaikan masalah kelaparan. Sekarang, kita ngomongin soal integritas di bawah tekanan. Imam Ja'far pernah menginvestasikan 1.000 dinar untuk berdagang. Agennya balik bawa 2.000 dinar, untung 100%. Bisnis yang hebat kan? Tapi sang imam malah nanya, "Lo kok bisa?" Si agen jelasin kalau dia manfaatin kelangkaan barang di Mesir buat naikin harga. Dengar itu, apa imam senang? Enggak, beliau murka luar biasa. Beliau bilang, "Subhanallah, kamu cari untung di atas penderitaan kaum muslimin?" Beliau langsung mengutuk tindakan itu, menolak seluruh keuntungannya, dan cuma ngambil kembali modal awalnya, 1.000 dinar. Ini pelajaran brutal soal etika. Spiritualitas sejati menuntut Anda melakukan yang benar, bukan yang paling menguntungkan. Dan inilah kalimat pamungkas dari kisah tadi. Sebuah pengakuan yang jujur banget bahwa jalan yang paling sulit, yang paling menantang, yang butuh disiplin tertinggi, yaitu cari nafkah dengan cara 100% halal dan etis, justru itulah jihad yang sesungguhnya. Jauh lebih gampang jadi impulsif dan pragmatis. Tapi jalan kebajikan butuh disiplin batin yang luar biasa. Oke, kita udah punya diagnosisnya, udah punya juga filosofi penawarnya. Sekarang kita butuh protokol intervensi yang praktis. Bagian terakhir ini adalah tentang kerangka kerja klinis, langkah-langkah mekanis untuk merekayasa ulang sistem Anda dari ilusi menuju aksi. Ini adalah protokol darurat 4 langkah. Pertama, bekukan. Pas kepanikan nyerang dan pikiran Anda rasanya kayak ribuan tab browser kebuka, berhenti total. Jangan bikin rencana, jangan ngertik diri sendiri atau orang lain. Diam. Kedua, jangkar. Lakukan sesuatu yang fisik, membosankan, dan berulang. Lipat baju, cuci piring, sapu lantai. Paksa pikiran Anda yang melayang-layang buat balik ke badan dan ke realitas saat ini. Ketiga, petakan. Setelah lebih tenang, ambil kertas, tulis fakta objektif dari masalah Anda.
bukan drama yang ada di kepala. Cari cukup satu, hal kecil yang bisa Anda selesaikan dalam 30 menit ke depan. Keempat, rekalibrasi. Lakukan audit atas nilai-nilai Anda. Sadari bahwa kerja keras yang disiplin itu bukan pengkhianatan terhadap idealisme Anda, tapi justru manifestasi tertingginya. Slide ini memetakan logika di balik intervensi tadi. Coba perhatikan kolom aksi paksa. Ini bukan soal motivasi atau nunggu mood yang pas. Ini tentang tindakan yang sengaja dipaksakan untuk memutus siklus disfungsi. Untuk setiap kondisi psikologis yang kacau, entah itu kepanikan, pelarian intelektual, atau perasaan suci yang pasif, ada sebuah tindakan fisik yang spesifik dan gak bisa ditawar untuk melawannya. Ini murni rekayasa perilaku yang mekanis. Jadi, inilah inti dari semua pendekatan ini. Lupakan gagasan romantis soal menemukan diri atau mengikuti perasaan. Kalau sebuah mesin rusak, Anda nggak memotivasi mesin itu kan? Anda ambil perkakas dan memperbaikinya. Ini adalah tentang perbaikan. Ini adalah tentang restrukturisasi paksa sebuah sistem yang lagi korsleting menggunakan satu-satunya alat yang terbukti manjur, aksi nyata yang disiplin dan mekanis. Oke, sebagai penutup saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Coba lihat ke dalam diri Anda. Lihat keyakinan dan sistem nilai yang Anda pegang. Apakah ia berfungsi sebagai mesin yang mendorong Anda untuk kerja lebih keras, jadi lebih disiplin, dan berkontribusi secara nyata di dunia? Atau, jangan-jangan ia berfungsi sebagai anestesi, obat penenang yang membuat Anda nyaman dalam kelumpuhan dan membenarkan kelamanan Anda? Jawaban dari pertanyaan itu menentukan segalanya.